Kamu ngerasa tubuhmu dihempas ombak. Lalu kamu terbangun dan sadar. Dirimu jadi raksasa yang berdiri di laut. Air mulai menetes layaknya hujan dari tubuhmu. Tinggimu jauh ngalahin patung Liberty. Kamu ngeliat tanganmu dan membandingkannya dengan gerobak hotdog kecil di bawahmu. Kamu ambil gerobak itu dan menaruhnya di telapak tangan, tapi malah nggak sengaja menghancurkannya. Tiba-tiba, kamu ngerasa pergelangan kakimu agak perih. Waktu nengok ke bawah, kamu ngeliat sekerumunan orang berusaha mengusirmu, sementara yang lain kabur ketakutan. Ada juga yang fotoin kamu, sementara yang lain teriak-teriak biar kamu pergi. Kamu melangkah ke jalanan utama dan menghancurkan mobil kosong. Orang-orang di bawahmu berlarian kayak semut. Kamu lanjut berjalan ke arah kota dan ngeliat ada tembok besar yang mengelilingi satu bagian kota. Kamu jalan ke arah kota itu sambil menghancurkan semua yang ada di bawahmu dengan langkah kakimu. Kamu ngeliat Titan lain berdiri di cakrawala dekat laut dan berjalan menuju kota berbarikade ini. Ada yang memanggil kalian semua untuk pergi ke sana. Banyak orang berdiri di dinding dan membunyikan alarm. Makin banyak lagi orang yang gabung buat mempertahankan dinding. Yang lain menyelamatkan diri dan sembunyi di lubang-lubang kecil. Kamu melihat beberapa Titan ini punya fitur yang aneh dan anggota tubuh yang gak proporsional. Ada yang berjalan merangkak, ada juga yang punya lengan super panjang yang bisa menjangkau apapun. Kamu bergerak sedikit dan hampir aja nginjak seseorang. Dia terdiam kaku. Kamu mengangkatnya mendekati matamu. Kalian saling tatap cukup lama. Lalu kamu menaruhnya di bahumu, sementara Titan lain berjalan melewatimu menuju kota. Mereka mendorongmu selagi kamu berdiri diam. Titan-titan itu menerobos dinding dengan mudah dan menghancurkan kota. Entah kenapa kamu tersadar dari panggilan yang menarikmu ke kota. Kamu berbalik dan kembali ke laut bersama perempuan di bahumu tadi. Kamu sampai di dasar laut terdalam dan terus berjalan. Perempuan itu takut dan gak tahu harus apa. Kamu menaruhnya di pulau kecil dan menatapnya. Dia nggak bisa lihat matahari karena kehalang kepalamu. Untuk sementara, kamu biarin dia di sana, sementara kamu berjemur di bawah matahari, berusaha memahami kenapa kamu ada di sini dan apa yang bikin kamu mau nyelamatin perempuan ini. Malam pun datang dan kamu ngantuk. Perempuan itu tertidur di bawah pohon. Kamu berdiri diam, sementara ombak menerpamu. Tiba-tiba, ombak semakin kuat dan kamu merasa ada yang bergerak di dalam air. Kamu melihat ke sekeliling, tapi terlalu gelap dan kamu nggak bisa lihat apa-apa. Kamu cepat-cepat mungut perempuan itu lagi dan menaruhnya di bahumu. Dia terbangun. Kamu ngelihat Titan lain berenang dan berjalan ke arahmu sambil menjerit. Mereka ngejar kamu, seolah ingin meraihmu. Kamu langsung berjalan secepat mungkin, menembus air dan mengobrak-abrik dasar laut. Ada kapal kargo di depan dan kamu menggesernya hati-hati supaya nggak rusak. Tapi Titan lain yang ngejar kamu gak peduli sama kapal itu dan menenggelamkannya sambil terus mengejarmu. Kamu ngerasa udah sampai di laut yang dangkal, jadi kamu mulai lari. Kamu ada di negara baru yang rata karena Titan. Gedung-gedung di sana rata dengan tanah dan puing-puing berserakan kayak remahan roti. Di kejauhan, kamu bisa lihat sejumlah Titan terbangun di tepi pantai dan menatapmu. Mereka bisa mencium bau manusia di bahumu dan mulai mengejar. Tampang mereka juga aneh dengan fitur wajah yang gak biasa. Kamu gak bisa sembunyi di tempat seterbuka ini. Jadi, kamu pergi ke pegunungan. Di sana, kamu bisa sembunyi di lembah dekat air terjun besar. Kamu sadar kulitmu mulai berubah warna dan kamu menyatu dengan lingkungan sekitar. Setiap Titan punya fitur unik yang bisa mereka cari tahu. Rupanya, fitur unikmu adalah mengubah warna kulit. Perempuan di bahumu tertidur. Kamu ngelihat dia dan mulai merasa kasihan, seolah kamu melihat hewan peliharaan. Kamu gak sama kayak Titan lain, gak mau ngancurin apapun. Justru sebaliknya, kamu ingin membantu manusia. Ada suara Titan lain berjalan di kejauhan. Kamu mengintip dan melihat Titan jenis baru yang tingginya 3 kali lipat tinggimu. Mereka lagi patroli buat nyari kamu, dan mereka pun semakin dekat. Kamu gak sengaja bikin suara dan mereka melihatmu. Mereka langsung ngejar kamu. Kamu pun juga langsung kabur. Kamu lari melewati medan yang kasar. Ada Titan lain yang melompat ke hadapanmu, sementara yang mengejarmu berdiri di belakang. Kamu dikelilingi 5 Titan yang semuanya 3 kali lebih besar dibanding tubuhmu. Kamu menaruh perempuan tadi di tempat aman dan bersiap melindungi diri. Mereka berusaha menyergapmu dari semua sisi, tapi kamu lompat dan menghindar.
Titan yang paling besar meraihmu dan berusaha menjatuhkanmu, tapi kamu berhasil lolos dan mendorongnya. Titan yang lain mencoba menangkapmu, tapi kamu terus menghindari genggaman mereka. Kamu melihat tebing yang curam dan menuju ke sana sambil tetap dikejar Titan. Kamu sampai di ujung tebing, sementara mereka makin mendekat. Mereka lompat ke arahmu, tapi kamu merunduk. Titan-titan itu pun jatuh dari tebing ke laut. Titan yang paling besar masih ada di sana karena dia tahu rencanamu. Kalau melawannya, kamu nggak akan bisa menang. Kamu bisa mencium bau perempuan tadi melarikan diri dari injakan para Titan. Warna kulitmu berubah, lalu kamu menyelinap melewati si Titan Alpha dan bergegas ke perempuan tadi buat nyelamatin dia. Si Titan Alpha kurang gesit, jadi kamu bisa lari lebih cepat. Tapi kaki para Titan di depanmu hampir menginjak perempuan tadi. Kamu melompat ke depan mereka dan meraih sang perempuan. Para Titan kaget dan marah karena kamu menyelamatkan perempuan itu. Semua Titan kini tahu siapa kamu dan berusaha menangkapmu. Beberapa hari kemudian, sepertinya mereka sudah jauh tertinggal. Kini, kamu berada di tengah gurun. Perempuan tadi masih di bahumu. Dia membangun tempat berlindung kecil supaya bisa tidur tanpa terganggu. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari gurun ini karena siapa saja bisa ngelihat kamu. Kamu lelah dan butuh air. Langkah kakimu pun semakin berat. Kamu duduk, berusaha terus terjaga, tapi matahari terlalu kuat. Kamu keringetan, tetesannya membasahi si perempuan. Dia berusaha bicara, tapi kamu nggak paham ucapannya. Kamu makin lemah dan nggak bisa bergerak lagi. Ini tengah hari, jadi matahari lagi panas-panasnya. Kamu bikin tempat berteduh untuk perempuan itu pakai tangan untuk melindunginya dari matahari yang terik. Siang pun berganti malam. Kamu menghabiskan sepanjang hari di bawah sinar matahari dan sekarang gurunnya dingin. Dingin sekali. Kamu mengambil perempuan itu dan meletakkan tanganmu yang lain di atasnya guna membuat kubah hangat untuk melindunginya dari angin dingin. Di sini gelap gulita dan kamu nggak tahu arah tujuanmu. Kamu terus berjalan dan melangkah di atas gumuk pasir kemanapun kamu pergi. Siang hari pun datang lagi. Kamu melihat jejak besar Titan yang belum pernah kamu lihat. Kayaknya Titan ini jauh lebih besar dari yang di ujung tebing tadi. Kamu kabur secepat mungkin, tapi gak ada tempat sembunyi. Tiba-tiba, kamu melihatnya berdiri diam. Titan ini menjulang jauh lebih tinggi dibanding semua Titan yang pernah kamu temui. Dia lagi tidur dan mengumpulkan energi dari matahari. Beberapa Titan terbiasa dengan iklim dan medan yang berbeda. Titan yang ini tinggi dan bisa meraih lebih banyak cahaya matahari. Kamu berjinjit mengitarinya, mastiin kalau kamu nggak bikin dia bangun. Tapi dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia terbangun, lantas mengejarmu sampai laut. Kayaknya dia kurang suka air. Jadi, dia tetap di permukaan dan berteriak ke arahmu. Sementara kamu berenang menjauh.